Injan, apa mungkin karena kenapa sakit hati sampai bilang kita orang paling ada benci. Biasa cuan Dulu orang dua pernah batu sayang, apa sekarang sayang hubungan mau injan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak. Oke semuanya, jadi kita lagi ada di Universitas Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat bersama kakak Rina. Kakak Rina. Kakak boleh diceritain dulu kakak dari mahasiswa fakultas apa, prodinya apa, ada apa? Oke, sama aku Rina Febri dari Fakultas Kesehatan Masyarakat jurusan Kesehatan Kerja angkatan tahun 2021. Jadi tahun ini udah lulus. Oh, setahun lagi? Apa udah tahun ini? Tahun ini. Oke, lanjut ke pertanyaan. Dan mau izin bertanya ya, pertama, tips dan trik agar lulus ke UI jurusan FKM. Tips dan triknya mungkin lebih persiapan diri ya, kayak les atau mungkin belajar soal-soal dari tempat les ataupun kayak YouTube itu kan banyak. Terus doa juga jangan lupa, sama dipastiin sih kalau kalian benar-benar kayak tahu prospek di FKM itu bakal seperti apa ke depannya. Jadi kayak dicari tahu dulu kayak mata kuliahnya bakal kayak gimana, terus bakal habis kuliah bakal mau ngapain itu harus dipertimbangkan juga sih kalau misalnya mau jurusan di sini. Yang kedua, prospek kerja setelah lulus dari jurusan FKM itu apa aja yang harus dipersiapkan agar lulus PTN? Prospek kerjanya atau Prospek kerjanya. prospek kerjanya kan di FKM itu kan ada 4 jurusan, ada kesehatan masyarakat, terus ada gizi, kesehatan lingkungan, sama K3. Yang kalau K3 sendiri mungkin lebih kayak perusahaan ya, bisa oil and gas atau tambangan atau mungkin perusahaan-perusahaan itu kan bisa lihat peraturannya. Terus kalau untuk Kesmas banyak sih kayak bisa Kemenkes atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kayak kayak biosaftika gitu. Kalau gizi kan bisa ke rumah sakit atau ke perusahaan juga bisa, jadi kayak quality check atau semacamnya, tapi yang berbau dengan gizi bisa kesehatan. Terus kalau casing ya hampir sama kayak kan dia untuk prospek kerja ke depan. Selanjutnya, bidang apa di perusahaan yang biasanya membutuhkan lulusan FKM? Mungkin kayak yang aku bilang tadi ya, lebih kayak kesehatan atau kayak kalau K3 ya lebih ke lebih ke pekerjanya gitu. Tapi bedanya FKM sama kayak kedokteran, kalau kita kan lebih ke intervensi, lebih kayak pencegahan sebelum adanya penyakit gitu. Jadi kayak lebih luas aja cakupannya dibanding sama jurusan-jurusan yang lain gitu. Selanjutnya, nilai rata-rata saat SMA atau eligible agar lulus. Kalau nilai rata-rata aku kurang tahu sih, karena 4 tahun yang lalu ya, mungkin kayak 90 ke atas itu udah aman. Cuman dibalik lagi kan dari alumni sekolah juga kalau masalah nilai kan matematik. Itu juga masuknya lewat CIMAK, jadi untuk masalah eligible atau enggak kan awalnya dilihat dari sekolah. Kayak eligible atau enggak dari sekolah baru bentar. Kalau untuk lulusnya aku kurang paham sih. Nah, fasilitas apa aja sih Kak yang tersedia di sini? Kalau di FKM sendiri fasilitasnya kan ada gedungnya, ada banyak dari sampai Gede banget ini. terus ada aula juga, ada lab komputer, ada perpustakaan gitu sih. Tapi kalau di U-nya sendiri mungkin kalian bisa, maksudnya kayak ada banyak lah fasilitas kalau di sini. Selanjutnya Kak, kira-kira berapa biaya yang disiapkan untuk masuk FKM dan apakah ada bantuan atau beasiswa? Kalau biaya yang disiapkan mungkin beda-beda ya, karena setiap tahunnya mungkin ada peraturan yang beda. Kalau di tahun aku tuh sebenarnya ada yang berkeadilan tuh dari 0 rupiah sampai 8, terus ada yang bisa milih gitu, terus 10 sampai 15 atau 20. Tapi kayaknya sekarang tuh kayak ditentuin sama UI-nya kan, jadi kalian masukin berkas-berkasnya, ntar mereka yang nentuin berapa banyak. Jadi mungkin itu tergantung peraturan tiap tahun juga, mungkin bisa dicek. Terus kalau untuk beasiswa banyak sih peluang beasiswa di sini, kalian bisa di UI itu kayak ada web sendiri untuk ngecek beasiswa aja
apa aja yang ada, dan itu banyak banget, kalian bisa coba aja. Kira-kira webnya apa tuh Kak? Waduh, aku lupa lagi. Pokoknya ada cilpuli apa gitu namanya. Tapi ada untuk beasiswa yang ada di sini tuh biasanya ada. Terus kalau yang internasional tuh kalian bisa cek di international office tuh, biasanya dia bakal update beasiswa keluar tuh ada apa aja. Terus biasanya kalau di fakultas tuh ada adcasement juga kan, itu kayak biro gitu, kayak dari BEM ada adcasement, kalian bisa cek di situ, biasanya nggak ada info beasiswa atau dari grup angkatan gitu. Oh gitu. Kalau Kakak sendiri golongan berapa? Maksudnya biaya katanya. Kalau aku kemarin kan yang pilihan ya, yang berkeadilan kan nomor 8. Iya. Itu berkeadilan tuh jadi bisa milih gitu loh. Jadi nggak yang ngurusin berkas yang banyak. Jadi aku kemarin milih yang 10 juta per semester per Oh, gitu. bulan. Iya. Nah, buat berkeadilan itu maksudnya gimana? Berkeadilan sih jadi kalian kayak ngumpulin kayak slip gaji, terus kayak apa listrik gitu, terus pokoknya banyak berkas yang harus dikumpulin. Nah dari situ ntar kalian bakal ditentuin dari fakultas biayanya berapa, bisa 7,5, bisa 8 juta, atau misalnya yang nggak sesuai bisa lebih dari itu gitu. Jadi kalau misalnya berkali waktu zaman aku ya, di zaman waktu yang pilihan tuh misalnya kayak tinggal pilih aja mau berapa gitu, tapi start from 10 juta sampai 20, ntar kalian bukan nggak perlu sih, tapi kayak lebih dikit berkas yang dikumpulin, jadi kayak lebih cepat aja gitu. Tapi kalau misalnya untuk udah dapet UKT nih, kalian sebenarnya bisa bandingin untuk minta lebih turun lagi. Oh bisa. Nah, Kakak sendiri pakai beasiswa apa enggak? Enggak, aku nggak daftar di siswa sih. Makasih banyak Kakak. Udah ngebantuin Kata-kata hari ini Kak. semangat. Aku masih harus belajar ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kakak. Halo. Maaf mengganggu waktunya. Di sini kita mau wawancara tentang gimana sih Kakak kuliah di Poltekkes itu. Boleh, sebelumnya aku perkenalan dulu kali ya. Iya boleh. Perkenalkan, aku Najwa Larasati Handoko, biasa dipanggil Wawa. Sekarang aku mahasiswa semester 3 jurusan Kesehatan Gigi di Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Aku alumni dari SMA Ar-Rahman. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Oke, untuk jurusan aku prospek kerja di bidang D3. Untuk yang sekarang ini kan aku ambil di jurusan Kesehatan Gigi kan. Iya. Nah, tapi sekarang sama yang dulu tuh beda. Kalau dulu jurusan D3 Kesehatan Gigi itu mereka hanya bisa menjadi asisten perawat atau kayak perawat dari dokter gigi itu sendiri. Tapi untuk sekarang D3 profesi Kesehatan Gigi ini dia udah bisa buka klinik sendiri. Dan tapi atas nama terapis gigi dan mulut. Bukan dokter tapi namanya terapis gigi dan mulut. Gitu sih. Oke. Pertanyaan yang kedua, program studi apa yang memiliki akreditasi dan peluang kerja yang baik di Poltekkes Jakarta 1? Oke, untuk di Poltekkes Jakarta 1 ini alhamdulillah akreditasinya udah banyak yang unggul. Nah, termasuk jurusan kesehatan gigi aku ini. Nah, untuk yang lebih baik ya, menurut aku setiap jurusan itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, contohnya seperti jurusan aku kesehatan gigi, D3-nya ini kan mereka udah bisa buka klinik sendiri. Berbeda dengan jurusan D3 kebidanan yang ada di Poltekkes Kemenkes. Mereka masih menjadi jatuhnya perawat ya atau asisten bidan itu sendiri gitu. Jadi menurut aku kalau untuk yang lebih baik pasti setiap jurusan ada kurang dan lebihnya sih. Tergantung gimana mereka melihat apa aja dari yang setelah kita jurusannya itu, kayak misalkan kamu masuk perawatan, apa aja sih setelah kuliah di perawatan itu kita bisa ambil apa aja nih kerjanya gitu sih. Yang ketiga, Kalau di Poltekkes itu sebenarnya balik lagi ke masing-masing. Itu kan pilihan ya. Kita mau ambil S1, D3 atau profesi D4 nurse, itu pilihan masing-masing. Jadi gini, kalau di jurusan kesehatan gigi untuk S1 itu mereka jatuhnya nanti setelah lulus, mereka ambil lagi di profesi itu jadinya dokter gigi.
Tapi kalau kita ambil D3 atau D4 professionals itu nanti setelah lulusnya mereka jadi asisten dokter gigi atau seperti yang aku bilang tadi udah bisa jadi terapis gigi dan mulut. Nah, jadi kalau kita harus ambil atau enggak itu balik lagi ke pilihan masing-masing. Karena untuk D3 dan D4 itu jatuhnya sama, bedanya nanti setelah kita lulus D3 kemudian ambil profesi itu nanti ilmu-ilmunya lebih luas lagi gitu dibanding yang jurusan D3 gitu sih. Oh gitu, berarti kalau D3 itu lebih ke praktek ya Iya. daripada S1. Mereka untuk pembelajarannya juga lebih banyak praktek karena D3 nanti ini mereka udah bisa langsung terjun ke lapangan gitu. Jadi untuk teori dan prakteknya pun sama dengan jurusan kedokteran gigi, tapi lebih banyak praktek ya dari D3 dibanding praktek dokter gigi. Oke. Terus pertanyaan yang keempat, Untuk di Poltekkes 1 itu mereka menyediakan beasiswa khusus. Namanya itu beasiswa Gakin, yaitu untuk mahasiswa yang kurang mampu. Tapi ada juga nih sering banyak informasi beasiswa-beasiswa dari kampus, contohnya seperti beasiswa MHDC atau Forkompi. Nah, itu tuh mereka berbeda juga syarat dan ketentuannya. Contohnya kayak beasiswa Forkompi itu syaratnya harus IPK-nya harus standar gitu, misalkan harus di atas rata-rata. Jadi untuk beasiswa andalan dari kampus tersendiri menyediakan, tapi banyak juga dari pihak-pihak lain. kayak KIP gitu ada kan? Kalau KIP dia nggak masuk untuk di Poltekkes, tapi itu ada beasiswanya sendiri. Selain Ya. kakak sendiri pakai apa enggak? Nggak, kalau aku saat ini nggak menggunakan beasiswa apapun. Terus yang kelima, Kayak yang pertama tips untuk masuk ke Poltekkes Menkes Jakarta 1. Menurut aku untuk teman-teman yang mau jadi anak kesehatan atau jadi tenaga kesehatan, yang pertama yang harus dipersiapkan itu mentalnya. Karena nanti kita akan berhadapan langsung dengan orang lain, kayak kita menangani misalkan perawat berhubungan langsung dengan tubuh orang lain. Jadi kita nggak bisa yang main-main, itu sih yang pertama mental. Nah, karena dunia perkuliahan dengan dunia sekolah itu beda. Dimana nanti di dunia perkuliahan ini teman-teman udah harus serba mandiri, harus bisa cari gimana sih caranya, udah nggak dibimbing sama guru lagi. Jadi kayak nggak dikasih lagi nih kayak penjelasan yang lebih rinci. Jadi dosen itu nanti cuma ngasih arahan dan teman-teman yang mencari apa sih itu gitu. Terus yang kedua pasti materi ya, karena kan untuk saat ini seperti yang kita ketahui biaya dari perkuliahan juga semakin mahal. Kemudian ya pastinya harus belajar yang sungguh-sungguh sih, harus mempersiapkan dengan matang lah intinya, dari mulai nilai, fisik juga gitu kan. Terus tadi apa namanya? Cara pendaftarannya, tahap prosesannya itu apa? Oke, untuk cara pendaftaran di Poltekkes sendiri ini, mereka punya pendaftaran sendiri. Jadi, Poltekkes ini dia nggak masuk ke jalur SNBP ataupun SNBT. Karena Poltekkes punya pendaftaran sendiri, yaitu pendaftaran jalur PMDP, Simama, dan Mandiri. Jadi, teman-teman nih yang mau daftar ke Poltekkes itu, nanti bisa lihat infonya di Instagramnya yang terupdate, karena mereka ada pendaftaran sendiri, jadi langsung daftar ke Poltekkesnya langsung gitu. Itu mereka ada 3 alternatif. Yang pertama PMDP atau jalur rapot. Jadi kita daftar menggunakan jalur rapot kita. Kemudian yang kedua dengan jalur Simama, yaitu tes CBT, tes secara online. Kemudian yang ketiga itu jalur mandiri. Terus untuk tahapan-tahapannya, pendaftaran Poltekkes itu ada 2 tahapan. Yang pertama itu yang tadi untuk berbeda-beda. Kalau jalur rapot itu tahap pertama kita menyerahkan nilai-nilai kita, terus kayak prestasi apa yang kita miliki, kalau ada kita serahin kayak sertifikatnya. Kemudian jika lolos ke tahap kedua kita ada tes kesehatan, kemudian tes wawancara. Begitu juga dengan tes-tes yang lainnya. Jadi Poltekkes ini ada 2 tahapan untuk bisa lolos ke Poltekkes itu sendiri. Pesan aku untuk teman-teman semua, jika ada kesempatan dan itu merupakan hal yang baik, teman-teman harus ambil, karena kita tidak akan tahu kapan kesempatan itu akan datang lagi. Dan aku juga punya
moto hidup yang mungkin bisa jadi motivasi untuk teman-teman, yaitu you can if you think you can. Kamu bisa jika kamu berpikir kamu bisa. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir takut gagal atau takut untuk mencoba suatu hal yang baru. Itu aja pesan dari aku untuk teman-teman semua, tetap semangat. Semoga sukses. Saya Najwa Larasati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mahasiswa pertanian memerlukan laptop dengan spesifikasi tertentu? Menurutku sih untuk spesifikasi yang khusus itu nggak terlalu perlu ya, cukup yang standar aja. Bahkan temanku juga ada yang nggak pakai laptop juga fine aja. Tapi kalau butuh enggaknya laptop tuh kalau menurutku sih itu butuh, soalnya di IPB sendiri kan di tahun pertama tuh bakalan ada bahasa Indonesia atau matkul-matkul lain yang membutuhkan ini dokumen kita membuat makalah atau bahkan KTI itu kan butuh spesifikasi laptop yang standar. Tapi kalau misalnya yang khusus itu nggak perlu banget. Oke. Ini yang selanjutnya, apakah harus punya keahlian di biologi atau kimia? Itu sih perlu banget ya, apalagi dasar-dasarnya gitu. Di matkulku sendiri kan aku belum masuk ke departemen, tapi udah pernah dapat interdep, yaitu matkul yang menuju ke departemen. Di situ sendiri itu udah banyak banget pelajaran-pelajaran yang membutuhkan ilmu biologi dan kimia, kayak kimia tanah atau biologi tanah, itu pasti aku belajar banget kan di pertanian. Ini yang selanjutnya itu, apakah skill dasar yang sebaiknya dimiliki sebelum masuk? Menurutku yang paling penting tuh adaptasi dulu ya, adaptasi dengan keadaan kampus, lingkungan kampus, apalagi kalau kalian ngerantau jauh gitu. Terus skill komunikasi juga perlu untuk memperluas pertemanan gitu. Apalagi kalau misalnya dari daerah yang beda-beda ya, kita harus pakai bahasa Indonesia yang baik gitu kan. Nah, terus yang paling penting satu lagi itu ada skill di manajemen waktu. Tentunya kalau misalnya udah masuk kuliah kan pasti ada penugasan, ada kelas, praktikum, belum lagi nanti ada kerja kelompok. Kalau kalian masuk organisasi atau kepanitiaan itu pasti kan repot banget kalau nggak ada skill di manajemen waktunya kan. Oke, selanjutnya bagaimana pembelajarannya? Apakah lebih banyak praktikum atau teori? Kalau di pengalamanku semester 1 dan semester 2 tuh lebih banyak di teorinya, di kelasnya, di kuliah gitu. Sedangkan praktikumku di semester 1 cuma ada 2 praktikum dan di semester 2 cuma ada 1 praktikum doang. Oke, terakhir nih, bagaimana prospek kerjanya? Untuk prospek kerja di agronomi sih sebenarnya luas banget ya. Lulusan ini bisa kerja di instansi pemerintahan kayak Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, atau lembaga riset. Kalau Katingku sendiri juga pernah cerita kalau dia pernah magang di BRIN-nya KRB, Kebun Raya Bogor. Di situ kan banyak tempat-tempat kerja magang gitu kan. Itu benar-benar luas kalau misalnya dilihat lebih lanjut, walaupun pertanian ya nilainya. Sebenarnya itu lapangan kerjanya luas banget. Bisa kalau kalian tertarik di wirausaha, kalian bisa buka usaha kayak jual benih atau nggak kalian buka lahan. Itu ini banget sih ininya kerjanya. Oke nih Kak, makasih ya udah bisa meluangkan waktunya nih. Ya, sama-sama. Kalau kemarin tuh masuk lewat jalur KTMSE, itu tuh jalur bantuan kayak keluarga tidak mampu gitu. Itu bantuan untuk UKT gitu. Biaya per semester apa gimana tuh?
Biaya per semester boleh, asal biaya rincinya lebih boleh juga kok. Biaya keseluruhan kira-kira. Kalau biaya UKT-nya itu 3.500.000. Nah, kalau misal rinci-rincian itu tuh kayak habis berapa ya? 22 juta lah. Kalau ini ya, angkatan kakak ada sih yang ke luar negeri gitu kan, ke Jepang. Ada 2 orang ke Jepang. Terus banyak sih yang udah kerja, terus lanjut kuliah juga. Oke. Mental sih, karena mau ini kan, apa namanya tuh, mau bertemu dengan pasien gitu kan, kita menghadapi pasien tuh butuh mental, fisik juga. Tantangan terbesar itu skripsi gitu kan, terus itu mau udah skripsi apa sih, sidang akhir itu. Biasanya telat sih, nggak ada yang parah-parah banget, cuma telat. Tipsnya ya ini, kita harus apa namanya tuh, harus bergaul gitu kan sama teman-teman, harus sharing, belajar juga dengan kakak tingkatnya gitu.